pendapatan pertama. Pada saat itu saya masih ingat sekali, pertama-tama kali saya mendapat bayaran itu cuma 20.000 per minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, baik dari akun Facebook, dari WhatsApp, dan juga dari komen-komen YouTube. Karena kalau saya balas satu persatu mungkin akan lumayan memakan waktu, jadi saya putuskan untuk merangkumnya di video kali ini. Nah, beberapa pertanyaan tersebut diantaranya yaitu seputar pengalaman saya memulai belajar menjahit. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingatkan untuk jangan lupa like terlebih dahulu video ini dan juga bagikan ke teman-teman semua supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video seputar jahit menjahit. Dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini supaya tidak ketinggalan info-info atau tutorial-tutorial tentang dunia jahit menjahit. Tahun 2010. Waktu itu saya ikut saudara saya yang kebetulan profesinya sebagai penjahit di daerah Cikijing, Majalengka, tepatnya di konveksi celana jeans. Pada waktu itu sedang rame-ramenya. Saya ikut ke sana dan ikut kerja di sana. Sebenarnya sih bukan langsung belajar menjahit, tapi pada waktu itu saya ikut kerja finishing di bagian finishing, packing celana gitu. Tapi pada saat itu juga saya putuskan untuk belajar menjahit di situ. Tidak, jadi dari mulai pertama kali belajar menjahit sampai sekarang, dari 2010 sampai sekarang 2021, tidak ikut kursus sama sekali. Jadi saya itu belajar otodidak atau istilahnya belajar dari pengalaman. Kan banyak yang bilang pengalaman itu lebih mahal. Pernah sih pada tahun 2019, waktu itu saya baru lulus MTS dan seminggu kemudian setelah saya lulus langsung ikut kerja ke rumah makan. Kira-kira cuma 4 bulan, terus saya putuskan untuk membuat KTP, dan setelah KTP jadi saya langsung merantau ke Cikijing pada tahun 2010. Karena kebetulan juga ada saudara saya yang kerja di sana pada waktu itu. Tips untuk pemula yaitu belajar dengan tekun, jangan takut mencoba, jangan takut salah, dan selalu belajar hal-hal yang baru. Selalu positif aja sih, karena dari tahun ke tahun tren fashion juga semakin berkembang. Insya Allah para penjahit juga nanti semakin dibutuhkan. Jadi yang pertama saya pernah menjahit di konveksi lepis. Ya, pada waktu itu ikut saudara saya. Terus setelah mulai lancar, mulai bisa dasar-dasar menjahit, ada teman juga yang mengajak ikut ke seragam sekolah. Ya, walaupun pada saat itu penghasilannya lumayan kecil, tapi saya coba untuk jalani aja, hitung-hitung cari ilmu terlebih dahulu.
Nah, di konveksi seragam sekolah ini saya lumayan banyak dapat ilmu. Yang mulanya hanya bisa menjahit celana levis, sekarang sudah mulai bisa menjahit celana bahan, kemeja, baju koko, dan lain-lain. Kira-kira saya mulai menjahit seragam sekolah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Nah, di tahun 2015 kemudian saya dapat tawaran lagi untuk menjahit di konveksi rumahan, semi butik seperti itu, mulai menjahit gamis-gamis, seragam keluarga, seragam pengajian, dan dari situ pula saya mulai belajar mengukur, belajar membuat pola. Jadi ilmu yang saya dapat itu sepenuhnya diperoleh dari tempat kerja atau dari pengalaman kerja. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, tidak usah hiraukan pendapatan terlebih dahulu, fokus ke ilmunya terlebih dahulu. Insya Allah kalau ilmu kita sudah cukup, kita bisa membuat rumah jahit sendiri atau bisa membuka konveksi sendiri. Pendapatan pertama, pada saat itu saya masih ingat sekali, pertama-tama kali saya mendapat bayaran itu cuma 20.000 per minggu. Buat teman-teman yang pernah kerja di konveksi pasti sudah tahu, pada umumnya di konveksi itu tiap minggu cuma dikasih kasbon, dan saya pada saat itu hanya dikasih 20.000 per minggu. Tapi kembali lagi, pada saat itu fokus saya bukan dari berapa banyak pendapatan yang saya raih, tapi lebih ke fokus mencari ilmu terlebih dahulu. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Memang tidak mudah menjadi seorang penjahit, tidak murah juga, tapi asal kita menjalaninya dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita semua bisa sukses menjadi seorang penjahit ke depannya. Nah, jika ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya akan jawab di video berikutnya. Dan juga buat teman-teman yang punya pengalaman yang unik, yang menarik seputar jahit menjahit, silahkan share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya yang masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share video ini.